menjelaskan terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan back of visual words. Oke, back of visual words. Dan kalau diistilahkan secara harfiah itu adalah tas yang isinya kata-kata visual, kata-kata yang menggambarkan visual itu sesuatu yang gambar ya. Jadi di sini dikatakan sebenarnya kata back of visual word diambil dari model back of words ya, yang banyak digunakan untuk analisa teks. Ya, back of words. Jadi kalau di dalam analisa teks ya, itu istilahnya adalah back of words. Keranjang atau tasnya kata-kata. Tas yang menyimpan kata-kata. Nah, tapi karena kita menerapkannya di dalam gambar itu adalah berarti sesuatu yang dilihat, visual, maka di sini diberi nama dengan back of visual words. Nah, sekarang saya akan jelaskan dulu konsep dari model back of word ini. Itu adalah mewakili dokumen, misalkan di laman, file, dan lain-lain. Itu adalah model back of words. Di mana dia merupakan kumpulan titik kunci penting. Jadi kan di web itu banyak sekali dokumen. Bagaimana kita bisa menentukan identitas dari setiap dokumen tersebut? Nanti makanya kita mengumpulkan yang namanya titik kunci penting. Titik kunci penting tanpa memperhatikan urutan kata yang penting. Atau kalau di dalam abstrak sering kita sebut sebagai keyword. Keyword itu artinya kunci ya, kata kunci. Nah, di sebuah dokumen itu biasanya kita ada kata kunci. Banyak kata-kata yang paling banyak yang sering muncul di dalam sebuah dokumen. Ya, sehingga kalau kita ingin mengumpulkan dokumen-dokumen yang sama, kita akan melihat kata kunci yang sama. Kita nggak peduli urutannya, tapi yang penting kata kuncinya yang menggunakan kata kunci yang sama, itu dianggap relevan satu sama. Nah, ini gambarannya ya. Jadi dalam representasi back of words itu adalah berupa sekumpulan, bukan susunan. Nah, memperlakukan dokumen sebagai back of words itu memungkinkan kita untuk menganalisis dan membandingkan dokumen secara lebih efisien. Karena kita tidak harus menyimpan informasi secara keseluruhan, apalagi menyusun menjadi urutan yang urutan-urutan dengan lokalitas kata satu sama lain. Kita cukup menghitung berapa kali sih sebuah kata muncul dalam sebuah topik. Nah, konsep inilah yang ditiru dalam computer vision jika istilahnya berubah menjadi back of visual. Visual itu sesuatu yang dilihat. Nah, apa konsepnya bagaimana? Hampir sama seperti back of word. Kalau back of word kita mengambil kata-kata kunci
dari sebuah dokumen yang akan mewakili dokumen secara keseluruhan tanpa memperhatikan tulisan, pada back of visual work itu adalah kumpulan gambar-gambar, mewakili gambar sebagai kumpulan potongan gambar yang tidak berurutan. Jadi untuk mewakili sebuah objek, misalkan gambar ini analisa, ini misalkan. Nah kemudian back of work isinya adalah berupa potongan gambar dari Mona Lisa ini. Tanpa kita tidak peduli mana potongan gambarnya itu berurutan mulai dari atas ke bawah atau kanan ke kiri, tapi selama potongan gambar itu mewakili objek Mona Lisa itu dianggap satu informasi yang menunjukkan gambar objek Mona Lisa. Ini ya, jadi misalkan ini ada gambar potongan yang ini, ada gambar potongan dari potongan daerah jadi itu yang dimaksud dengan back of visual work. Nah, permasalahan back of visual work dalam computer vision itu adalah bagaimana kita menghitung tepatnya berapa kali sih potongan gambar itu muncul dalam sebuah gambar. Dan kemudian bagaimana kita memastikan bahwa kosakata visual yang sama itu digunakan dalam setiap gambar dalam aplikasi. Sehingga bagaimana mengatasi itu, kita memerlukan yang disebut dengan dictionary, kamusnya. Kamusnya ini disebut juga dengan code. Untuk mewakili kata-kata visual. Nah, bentuknya bagaimana? Bentuk dari dictionary dan code ini adalah sebuah histogram. Histogram yang menghitung berapa kali setiap kata visual muncul. Histogram itulah yang mewakili sebuah dictionary, mewakili kata-kata visual yang ingin kita gambarkan. Contohnya gambarannya seperti ini. Jadi misalkan kita punya 3 gambar berbeda, sangat berbeda, ya. Lalu kita potong menjadi 6 potongan, masing-masing hasilnya ada 4. Jadi 6 potongan dikemudian 6. Nah, kemudian kita ingin menentukan berapa sih banyaknya potongan tertentu yang kita sebut dengan dictionary tadi, potongannya yang ada dalam setiap gambar. Contohnya kita susun potongan dari sadel ini, kita mulai dari potongan sadel ini. Kemudian ada potongan, lalu ada potongan ini, potongan yang kita peroleh dari gambar ketiga, lalu ada potongan mata. Yang sudah pasti bahwa kalau dia potongan itu ada di gambar tersebut, maka kejadiannya pasti timbul.
Ini pasti tinggi karena dia ada di gambar yang mewakili gambar Mona Lisa tersebut. Demikian juga gambar yang ada matanya pasti tinggi. Sedangkan yang ada sadelnya ini juga pasti rendah. Dan bolonya juga pasti rendah. Nah, demikian juga untuk mewakili kejadian dari yang sadel tadi ini pasti tinggi kalau diterapkan pada gambar yang mengandung sepeda. Sedangkan gambar yang mengandung biola, pasti yang bagian biolanya atau bagiannya. Untuk histogram inilah yang disebut dengan code. Jadi histogram ini mewakili gambar-gambar ya, dengan kandungan potongan yang serupa. Ya. Sehingga kalau kita jabarkan bentuk ini menjadi sebuah algoritma, tahapan untuk mendapatkan vektor visual word dalam computer vision yang pertama adalah mengekstraksi fitur. Ekstraksi fitur bisa kita gunakan berbagai macam jenis fitur yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Bisa titik misalkan, bisa sudut misalkan, bisa garis, bisa warna, bisa grayscale, bisa Oke, untuk contoh ini saya ingin memberikan gambaran ekstraksi fitur yang kita gunakan itu adalah ekstraksi fitur sudut. Ya. Nah, sehingga kita akan mendapatkan dari fitur sudut yang kita peroleh, misalkan dengan menggunakan metode yang pernah saya jelaskan sebelumnya, dan seterusnya, itu akan daerah yang di ujung itu kemudian yang itu kita ekstraksi, bentuknya berupa angka. Bentuknya berupa angka. Oke ya. Nah setelah itu semua dari gambar ini, jadi semua gambar itu kita susun dalam bentuk fitur. Saya sudah pernah menjelaskan pada saat matching ya, pada saat menjelaskan matching coba diingat lagi, buka lagi penjelasan saya apa itu bentuk dari fitur vektor. Kemudian kita susun menjadi sebuah dictionary atau vocabulary. Jadi biasanya dilakukan melalui dengan menggunakan common clustering. Clustering, saya sudah pernah menjelaskan clustering. Di mana kita mengelompokkan fitur-fitur ini pada langkah satu. Misalkan kita kelompokkan menjadi 2 cluster, 3 cluster, dan sebagainya. Maka pusat cluster yang dihasilkan itu diperlakukan sebagai kamus atau dictionary dari kata-kata visual yang kita inginkan. Nah, setelah itu yang langkah ketiga kita melakukan yang namanya vector kuantitas. Di mana setiap gambar semalam yang diberikan kita dapat mengukur secara abstrak. Ya. Jadi kita ambil ekstraksi fitur dari gambar yang kita berikan, kemudian kita ekstraksi, lalu kita hitung distance-nya dengan menggunakan Euclidean distance misalkan dengan tetangga terdekat KNN ya, tadi kan kita menggunakan KNN, kita itu mengambil.
Hitung tetangga terdekatnya dalam kamus. Sama dengan menggunakan Euclidean distance. Lalu ambil himpunan label tetangga terdekat dengan panjang K, jumlah cluster, di mana nilai K di dalam histogram adalah frekuensi dari visual K. Jadi ini langkah dengan vektor kuantisasi. Kita lihat contohnya, gambarannya. Jadi yang pertama adalah deteksi titik. Ya, kemudian kita hitung frekuensi kejadiannya untuk semua codebooknya. Kita pilih aja codebooknya atau ini ada berapa, ini yang di sini ada berapa, dan seterusnya. Ini akan menjadi sebuah dictionary. Sekarang kembali ke ini tadi, yaitu tadi. Jadi kita mengekstraksi dengan menggunakan back of visual words. Kemudian baru kita klasifikasikan dengan menggunakan teknik K. Mana teknik KNN ini kelemahannya adalah meskipun dia sangat sederhana dan mudah, dia tidak efisien di dalam prosesnya. Harus mencocokkan satu persatu, jadi semua gambar harus disimpan dan dicocokkan. Sehingga kalau kita menggunakan dataset yang sangat besar, ini membutuhkan waktu penyimpanan dan waktu komputasi yang sangat besar. Jadi kalau data kita kecil, KNN ini lebih efisien. Oke, untuk penjelasan dari algoritma yang pertama untuk klasifikasi citra, saya cukupkan. Nah, nanti akan saya lanjutkan ke video kedua, yaitu berkaitan dengan bagaimana mengimplementasikannya di dalam MATLAB. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.